Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balapmania semuanya yang sudah kembali mengklik channel ini, channel 35 Saputra. Semoga sobat-sobat Balapmania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun, serta senantiasa dimurahkan rezekinya. Amin. Oke sob, di pembahasan Bang Ud pada video kali ini Bang Ud akan membahas mengenai Aldi Satya Mahendra. Ini sudah lama sekali ya kita tidak membahas mengenai Aldi. Kali ini di akhir pekan ini tanggal 16 sampai dengan 18 Mei Aldi akan kembali lagi di ajang balapan dunia Super Sport. Nah, untuk akhir pekan ini Super Sport akan dilaksanakan di sirkuit Ceko. Pastinya jika membicarakan sirkuit Ceko memiliki sejarah yang cukup baik untuk Aldi, sebab di tahun 2023 ketika Aldi tampil perdana sebagai pembalap wildcard di ajang balapan dunia Super Sport 300, Aldi berhasil langsung meraih podium, yaitu podium tertinggi ya sob, podium ke-1 di penampilan wildcardnya, sehingga Aldi di tahun 2024 direkrut tim BR Corse untuk tampil reguler di ajang balapan dunia Super Sport 300. Dan di tahun kemarin juga, di tahun 2024 ketika tampil di sirkuit Ceko juga, Aldi juga berhasil meraih podium ketika balapan di Super Sport 300. Nah, apakah di tahun ini, di tahun 2025 di kelas Super Sport, di kelas yang lebih tinggi lagi, Aldi akan juga berhasil meraih hasil yang baik seperti tahun 2023 dan juga tahun 2024 ya, ketika Aldi berhasil meraih podium di kelas Super Sport 300 World Super Sport 300 di sirkuit Ceko. Kita doakan saja ya sob untuk Aldi bisa mendapatkan hasil yang maksimal di akhir pekan ini pada ajang balapan dunia Super Sport di sirkuit Ceko. Oke. Di pembahasan Bang Ud, karena Aldi ini sudah menjalani sesi Superpole, maka kita akan melihat bagaimana hasil sesi Superpole yang sudah dijalani oleh Aldi. Di sini kita akan membicarakan peluang mengenai Aldi tadi ya sob, apakah bisa mengulangi hasil manis ketika balapan di Super Sport 300 di tahun 2023 dan juga 2024. Namun tentu saja berbeda kali ini ya sob, di tahun 2025, sebab Aldi tidak menggunakan Yamaha R3, yaitu kali ini Aldi di tahun 2025 menggunakan Yamaha R9 yang tentu saja kapasitas mesinnya lebih besar. Dan dari ronde pertama kemarin memang kita melihat Aldi sudah mulai menunjukkan peningkatan di setiap rondenya, di setiap sesinya dengan menggunakan Yamaha R9. Apalagi untuk Yamaha R9 sudah kita lihat sudah sering bisa bersaing di barisan depan dengan pembalap lainnya tentunya ya sob. Tetapi dari Aldi sendiri, karena dengan penampilan gemilang, pembalap yang menggunakan Yamaha R9 pastinya memberikan motivasi bagi Aldi untuk bisa juga bersaing di barisan depan. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana hasil Superpole di balapan di sirkuit Ceko ya, di ajang balapan dunia Super Sport. Oke, langsung saja kita lihat pembalap yang berhasil meraih posisi pertama di sesi Superpole adalah Lucas Mahias. Nah, Lucas Mahias pembalap yang menggunakan Yamaha YZF R9. Kemudian di posisi keduanya Chan Onchu, pembalap yang menggunakan Yamaha R9 juga ya sob, Yamaha YZF R9, rekan satu tim dari Aldi. Nah, dari dua pembalap yang berhasil meraih posisi 1 dan kedua adalah pembalap yang menggunakan motor Yamaha YZF R9. Nah, ini tentu saja menjadi motivasi yang lebih tinggi lagi ya bagi Aldi untuk bisa meraih juga hasil yang lebih maksimal lagi, sebab memang di ronde-ronde awal kemarin Aldi memang agak sedikit kesulitan untuk berada di barisan depan pada ajang balapan dunia Super Sport. Tetapi dengan kemampuan dari Yamaha YZF R9 hanya masalah waktu saja ya sob untuk Aldi, sebab dari skill dan juga mentalitas Aldi sudah menunjukkan bahwa dirinya memang adalah satu petarung yang memang pada saatnya akan bisa bersaing di barisan depan. Oke, kita melihat catatan waktu dari Lucas Mahias yang berhasil mencatatkan waktu tercepat di sesi Superpole dengan catatan waktunya 1 menit, 38,143. Disusul Chan Onchu. Chan Onchu ini sebenarnya sering mencatatkan waktu yang cukup cepat ya sob. Tetapi pada saat balapannya, entah kenapa kalau menurut Bang Ud, Chan Onchu ini dari segi mentalitasnya masih sedikit tidak stabil. Karena seringkali pada saat balapan Chan Onchu ini terjatuh ataupun mengalami kendala lainnya yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi Chan Onchu, bisa saja tidak finish ataupun nantinya Chan Onchu ini tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, untuk catatan waktu Chan Onchu yang menempati posisi kedua di sesi Superpole mencatatkan waktu di 1 menit, 38,733 detik. Di posisi ketiganya ada Valentin Debis, pembalap yang menggunakan Ducati Panigale V2. Nah, di sini di Super Sport ya sob, kalau Ducati ini tampaknya memang menjadi pesaing ketat dari Yamaha YZF R9, sebab dari beberapa ronde ini seringkali di barisan depan itu diisi oleh Yamaha dan juga Ducati.
Nah, kali ini di posisi ketiganya di sesi Superpole, Debis yang mengisinya, yaitu pembalap yang menggunakan Ducati Panigale V2. Catatan waktunya 1 menit, 38,809 detik. Disusul Stefano Manzi, pembalap yang menggunakan Yamaha lagi sob. Jadi Yamaha lagi nih yang mengisi posisi 4 besar. Untuk Stefano Manzi sendiri, pembalap yang membela tim Pata Yamaha Tenket Racing, mencatatkan waktu di 1 menit, 38,983 detik. Disusul posisi kelimanya ada Philippe Otel yang menggunakan Ducati Panigale V2 dengan catatan waktunya 1 menit, 39,016 detik. Jadi bisa dilihat ya sob, posisi 1 dengan kelima pembalap yang menggunakan Yamaha dan juga Ducati yang mengisinya sob. Kemudian di posisi ke-6-nya ada De Rosa. Ini cukup mengejutkan sob. Nah, memang sebenarnya ya pada saat sesi Superpole itu treknya agak sedikit tricky karena sebelumnya ini sempat diguyur hujan. Akhirnya pada saat sesi Superpole treknya itu di Ceko itu belum sepenuhnya kering. Namun kalau menurut Bang Ut ya, kalau misalnya balapan nanti di sirkuit yang basah, tentu saja akan menimbulkan kenangan yang baik lagi bagi Aldi ya, sebab kemarin pada saat meraih juara di Supersport 300 ya, Supersport 300 di tahun 2023 ketika tampil sebagai pembalap wildcard. Pada saat itu Aldi juga balapannya di dalam keadaan trek yang basah. Oke, kita lanjut lagi ya sob. Tadi di posisi ke-6-nya ada De Rosa, pembalap yang menggunakan QG Motor SRK 800RR yang membela QG Motor Factory Racing. Ini adalah mesin factory dari Cina, motor pabrikan Cina, Mochin ini ya sob kalau kita bilang, tetapi bisa masuk di posisi ke-6 pada sesi Superpole. Dan mereka ini benar-benar menggunakan motor produksi mereka sendiri sob, yaitu QG Motor yang sebenarnya ya, kalau tidak salah Bang Ut, ini QG Motor sebenarnya sudah mengembangkan motornya yang digunakan dari MP Agusta. Jadi mereka ini sudah mengakuisisi MP Agusta, kemudian mereka ini menggunakan pengalaman dari MP Agusta tersebut tentunya ya sob, untuk membangun motor QG Motor SRK 800RR ini sob. Oke, tadi di posisi ke-6-nya De Rosa ini mencatatkan waktu di 1 menit, 39,229 detik. Disusul posisi ke-7-nya ada Marcus Schroeter dari WRP Racing yang menggunakan Ducati Panigale V2 di catatan waktunya 1 menit, 39,252 detik. Kemudian di posisi ke-8-nya ada Bud Amos, pembalap yang menggunakan Triumph Street Triple RS 765, catatan waktunya 1 menit, 39,319 detik. Kemudian posisi 9-nya ada Kari Kasulo, pembalap yang menggunakan MP Agusta F3 800RR. Catatan waktunya 1 menit, 39,345 detik. Oke sob. Sorry, ini batuk ya. Oke sob, jadi untuk posisi 10 besar ini sudah cukup lengkap ya sob. Semua pabrikan ini ada nih di ajang balapan dunia Supersport. Dari Yamaha, dari Ducati, dari QG Motor, dari Triumph, kemudian MP Agusta. Dan juga posisi ke-10-nya tadi, oh sorry ya, Bangun belum menyebutkan posisi 10 tadi ya. Posisi 10-nya tadi adalah Pero Lari, pembalap yang menggunakan Honda CBR 600RR, catatan waktunya 1 menit, 39,487 detik. Jadi cukup lengkap. Semuanya ada ini sob. Ada Ducati, tadi ada Yamaha, Ducati, kemudian QG Motor, Triumph, MP Agusta, dan juga Honda. Oke. Di 10 besar belum lengkap sob, sebab Kawasaki belum masuk ya. Ternyata Kawasaki terlempar dari posisi 10 besar pada saat sesi Superpole. Jadi belum lengkap. Tapi hampir lengkap lah ya, sebab hanya Kawasaki saja yang tidak masuk di posisi 10 besar. Oke, selanjutnya di posisi 11-nya tentu saja ada Aldi Satya Mahendra, pembalap dari Indonesia yang membela Yamaha Blue Crew Evan Bros Racing Team yang menggunakan Yamaha YZF-R9, mencatatkan waktu di 1 menit, 39,516 detik. Walaupun Aldi di sesi Superpole ini tidak masuk di posisi 10 besar ya sob, tetapi di posisi ke-11. Namun dari keterangan yang diberikan oleh Evan Bros Racing Team melalui media sosial resmi mereka ya sob, mereka mengatakan Aldi memiliki pace yang cukup baik, yang artinya kalau dari kesimpulan Bang Ud, Aldi bisa bersaing di barisan depan pada saat balapan nanti. Nah ini seandainya nanti treknya mungkin kering ya. Kalau misalnya trek kering, mungkin Aldi bisa memaksimalkan lagi kemampuan dari Yamaha YZF R9-nya. Namun tidak menutup kemungkinan juga jika treknya basah, Aldi juga bisa tampil maksimal seperti halnya pada saat Supersport 300 di tahun 2023 dulu. Oke, lanjut lagi ya sob. Di posisi 12-nya ada Van Stralen, pembalap yang menggunakan Ducati Panigale V2, catatan waktunya 1 menit, 39,690 detik. Kemudian ada Jeremy Alcoba,
Nah, ini baru ada pembalap yang menggunakan Kawasaki, yaitu di posisi 13 ya sob. Jadi pembalap terbaik di Kawasakinya adalah pembalap yang di posisi 13 melalui Jeremy Alcoba dengan catatan waktunya 1 menit 39,727 detik. Posisi 14-nya Farioli MP Agusta, catatan waktunya 1 menit 39,904 detik. Posisi ke-15-nya cukup mengejutkan, Jaume Masia yang biasanya cukup konsisten di barisan depan, kali ini di sesi Superpole hanya mampu menempati posisi ke-15 dengan catatan waktunya 1 menit 39,931 detik. Selanjutnya posisi ke-60 posisi 16. Posisi ke-16-nya ada Nico Tuli, kemudian 17-nya ada Bayliss, posisi ke-18-nya ada Power, posisi 19-nya ada Jespensen, kemudian 20-nya ada Toba. Nah, Kaito Toba ini masih terus di bawah ya. Kemudian 21-nya ada Fostatek, 22-nya ada Cardelus, posisi 23-nya Ben Snyder. Ben Snyder juga cukup mengejutkan. Biasanya aku cukup konsisten di barisan depan, kali ini cukup terlempar jauh, yaitu di posisi 23. Kemudian 24-nya ada Ruben Rinaldi. Nah, ini posisi bawahnya pembalap-pembalap yang cukup mengejutkan ya sob, karena memang sebenarnya pada saat sesi Superpole tracknya ini cukup tricky. Jadi ada sedikit track yang cukup basah, yang masih basah lah, bukan cukup basah ya, tetapi masih ada track yang masih basah sehingga pembalap sulit memaksimalkan kecepatan mereka. Oke sob, untuk pembalap yang tidak berhasil tidak kualifikasi ya, not qualified, artinya tidak berhasil menyelesaikan sesi Superpole adalah Saripudin Azman, pembalap dari Malaysia, kemudian ada Tacchini, pembalap Itali, kemudian ada Montero, pembalap Spanyol, Okamoto, pembalap Jepang, ada Kocorek, pembalap dari Ceko, Verdoya, pembalap Prancis, Carrasco, pembalap dari Spanyol. Ini Carrasco ini pembalap wanita ya sob. Kemudian ada Onofrio Itali, Antonelli Itali, dan juga Feigl, pembalap dari Ceko. Nah, itu dia sob, jadi hasil untuk sesi Superpole di ajang balapan dunia Supersport. Ngapa ini Bang nih ngomongnya kayak gitu ya. Oke, di sesi Superpole pada ajang balapan dunia Supersport di akhir pekan ini. Jadi Aldi akan memulai balapan di race ke-1 dan race keduanya dari posisi ke-11. Semoga saja untuk Aldi ya sob, nanti pada saat balapan bisa langsung merangsek ke barisan depan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sebab kalau kita melihat ini berapa pembalap di barisan 10 besar adalah pembalap yang kebanyakannya menggunakan motor Yamaha YZF R9. Jadi tentu saja peluang bagi Aldi cukup besar untuk bisa bersaing di barisan depan pada balapan kali ini di sirkuit Ceko, dengan kenangan manis yang sudah Aldi raih di musim balap 2023 dan juga 2024 ketika meraih podium di kelas Super Sport 300. Oke sob, jadi mungkin itu saja yang dapat Bang sampaikan. Insya Allah nanti Bang akan menyampaikan lagi update-nya mengenai hasil race ke-1 dan juga race kedua ya dari Aldi di ajang balapan dunia Super Sport di sirkuit Ceko pada akhir pekan ini. Nah, kita doakan saja yang terbaik untuk Aldi pada akhir pekan ini, untuk hasil maksimal yang akan didapatkan oleh Aldi. Nah, jadi sampai di sini dulu sob pembahasan Bang di video kali ini. Semoga saja apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berkenan bagi sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang di video kali ini, Bang mohon maaf yang sebesar-besarnya sob, sebab tentu saja Bang adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Bang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.